Dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 14 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Kita diajak untuk selalu mencintai Tuhan dan tanamkanlah rasa takut akan kehilangan Tuhan dari hati dan pikiran kita karena ulah kekurangan dan dosa kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu mencintai kami umat-Mu. Walaupun kami jatuh dalam dosa, Engkau selalu siap menyambut kami kembali dikala kami bertobat. Tuhan, sadarkanlah kami akan besarnya cinta-Mu kepada kami, agar kami tidak akan pernah kehilangan Engkau dalam hidup kami. Bisa salah paham terjadi antara kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami cepat sadar akan kekurangan dan kesalahan kami, dan gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk kembali berdamai dan merangkul sesama sebagai saudara. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kalian takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah takutilah Dia. Siapakah Dia di sini? Dia adalah
Tuhan. Apa arti dari pernyataan Yesus, takutilah Dia? Apakah Yesus mau menakut-nakuti para muridnya? Bukan. Yesus mau mengingatkan para muridnya dan kita semua agar kita selalu mengikuti ajaran dan perintah Tuhan, agar kita selalu dekat padanya. Dia adalah Tuhan kita, Bapa kita, Pencipta kita, Penebus kita. Dia selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Dia selalu menyertai kita kapan dan dalam situasi apa saja. Dia selalu mencintai kita. Walaupun kita jatuh dalam dosa, Dia tetap siap menerima kita kalau kita kembali kepadanya dan bertobat. Karena Tuhan begitu baik dan selalu mencintai kita, maka kita harus selalu berusaha menjaga relasi yang baik dengan Dia. Karena kalau kita tidak menjaga relasi yang baik dengan Dia, maka dosa-dosa kita akan menutup mata hati kita, sehingga mata hati kita tidak bisa lagi melihat Tuhan. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka kita pelan-pelan akan kehilangan Tuhan. Oleh karena itu, cintailah Dia selalu. Hidupkanlah dalam hati dan pikiran kita perasaan takut akan kehilangan Tuhan. Bukan takut dalam arti negatif. Takut jangan-jangan karena kesalahan kita Tuhan akan menyiksa kita. Bukan. Tuhan Maha Cinta, Maha Belas Kasih. Tuhan tidak menghukum kita. Yang menghukum kita adalah kita sendiri. Kehendak bebas kita, kecenderungan pribadi kita, kejatuhan dan dosa kita, itulah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan yang mencintai kita akan selalu mendampingi kita sampai pada akhir zaman. Hanya kepada Dia kita harus pasrahkan diri kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dalam menghadapi situasi apa saja. Jangan takut kepada siapa-siapa, kecuali kepada Dia yang menguasai hidup kita, baik tubuh maupun jiwa kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, saudara-saudara kita yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.